Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan balas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Kitab Suci, di mana dengan tema Allah sumber kasih dan keselamatan, kita belajar dari pengalaman Yeremia dalam bacaan yang pertama. Pengalaman Yeremia yang dalam hidupnya sudah menyediakan diri untuk melaksanakan tugas perutusan, menyampaikan kasih Allah, menyampaikan keselamatan Allah untuk umat manusia. Tapi ternyata mendapat suatu tantangan di mana ada penolakan. Dia ngomong tentang firman, dia ngomong tentang pertobatan, dia ngomong tentang kasih Allah, tapi ternyata ada tantangan, ada penolakan. Maka dia katakan, "Kalaliman aniaya." Begitu dia bersemangat, tapi ketika ya sudahlah, kalau gitu saya tidak mau melaksanakan lagi, nggak mau lagi melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tapi ternyata di dalam dirinya ada sesuatu yang menggocoh dia, yang menggoncangkan dia, yang membuat dia mau nggak mau harus melaksanakan. Harus ngomong tentang firman, harus berbicara, harus mengajak. Karena semangat dalam dirinya yang terus membara, maka kemudian semuanya dilaksanakan. Walaupun ada tantangan. Sama dengan bacaan Injil. Bacaan Injil berbicara berkaitan dengan ketika Tuhan Yesus menyampaikan penderitaannya. Nanti akan ada penderitaan. Nanti anak manusia itu akan dibunuh, tetapi nanti akan dibangkitkan. Petrus yang kemana-mana bawa apa?
bawa pedang, gaya gagah. Maka kemudian Petrus dengan gagah berani menarik Tuhan Yesus ke samping. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Menarik Yesus ke samping. Berarti yang maju siapa? Yang maju adalah Petrus. Menarik Yesus ke samping, menyampingkan Tuhan. Petrus yang sebelumnya mengatakan engkau adalah Mesias, saat itu ketika menarik Yesus ke samping, menarik Tuhan ke samping, nyampaikan tentang dirinya, ini aku. Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab, enyahlah iblis. Ini jangan dikatakan nanti kalau pas lagi marahan di rumah ya. Lagi marahan di rumah terus, nah, maka jangan narik-narik suami istri, nariknya pelan-pelan aja, nggak usah terus kemudian narik, wah gayanya ini saya, ini hebat saya, tapi ternyata kemudian narik ke samping. Oh Tuhan Yesus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Jadi yang dipikirkan kita dengan Allah beda. Wong suami istri aja kalau yang berpikir aja beda ya tak? Istri, coba kalau salah satu aja lampu sen itu ya, kalau naik motor ya tak? Beloknya, kalau suami kan beloknya ke kanan ya beloknya kanan lurus kanan. Nah, jadi sesuai. Wanita mau belok kanan sennya kemana? Kok bisa? Hah? Berapa kali saya ditunjukkan jalan oleh wanita, Romo belok kiri Romo, tangannya ini belok kanan tapi ngomongnya. Jadi harus dipercaya apa enggak? Enggak percaya sama wanita. Oh, surga di telapak kaki ibu. Jadi walaupun belok-belok salah tapi ikuti aja, tahu sampai surga juga akhirnya, iya toh. Petrus berpikir dengan membela Allah. Sekarang kan seringkali ada orang membela Allah. Saya bela Allah, padahal dia adalah ciptaan. Maka kemudian akan menghilangkan Allah sebagai sumber kasih, sebagai sumber keselamatan. Karena bagaimanapun juga Tuhan Yesus mau melaksanakan, sekalipun itu ada penderitaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, Tuhan Yesus dalam hatinya selalu akan mengatakan kehendak Allah yang terjadi dalam hidupnya, bukan kehendak dia. Maka ketika di sakrat maut kan, supaya kehendakmu yang terlaksana. Sama doa Bapa kami dah. Kita doa Bapa kami berapa kali, tapi kalau doa Bapa kami selalu pengennya apa? Kehendakku yang terjadi, bukan kehendak Allah yang terjadi. Doa kita itu mestinya kehendak Allah yang terjadi. Jadi kalau doa kita nggak dikabulkan, pikiran kita belum dikabulkan, jangan ngamuk, jangan marah, jangan kemudian, karena kita berpikirnya adalah kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kita terus memohon supaya kehendak Allah yang terjadi, maka kemudian dalam kehidupan kita diajak seperti belajar dari Tuhan Yesus, akan mengalami penderitaan tapi tetap jalan terus Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang sekarang sedang mengalami penderitaan di rumah, kelihatan tuh orang-orang yang sedang menderita gitu. Bertahanlah, bertahan dalam penderitaan. Karena apa? Bisa jadi itu yang mengolah kita menjadi lebih baik. Banyak kali kita penuh dengan kesombongan.
Banyak kali kita hanya pengennya, wah semuanya harus kehendakku yang terlaksana indah. Tapi bisa jadi Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang menggocoh kita, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita menjadi rendah hati, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mempersembahkan hidup kita. Sebagaimana bacaan yang kedua, supaya kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh hidup kita, supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Mari kita tanamkan dalam diri kita rasa keinginan untuk terus-menerus ingin melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sekalipun harus disertai dengan kesulitan, dengan penderitaan, supaya kita tetap kuat. Oleh karena itu, karena kita orang-orang lemah, mari kita persembahkan seluruh hidup kita melalui persembahan di altar Tuhan. Tuhan akan memberikan dirinya kepada kita. Kita akan terima komuni kudus, terima Tuhan Yesus yang akan menguatkan kita dalam seluruh pergulatan kehidupan kita. Kita imani, kita amini Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita untuk menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, sehingga kita senantiasa meyakini Allah adalah sumber kasih dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hening sejenak.